Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Lupa tubleknya. Pesan-pesan pahlawan nasional. Pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Man of Joder pemerintah, TNI akan terus berjuang. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda-pemudi di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Porstrad dan sebagai wakil S1. Pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963. Pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanya sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Sejarah singkat Monumen Perjuangan 45. Kampung Cisepan, Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang. Monumen ini merupakan perwujudan sejarah perlawanan tentara nasional pada masa agresi Belanda kedua. Adapun sejarah cerita perlawanan tersebut yang terjadi di Kampung Cisepan, Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang adalah sebagai berikut. Saat menguak kembali sejarah di mana pada tanggal 19 Desember 1948
Belanda melancarkan agresi militer untuk yang kedua kalinya. Ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta direbut Belanda. Soekarno-Hatta beserta pimpinan Indonesia lainnya ditawan. Jenderal Sudirman beserta seluruh angkatan perang masuk hutan untuk menjalankan perang gerilya melawan Belanda. Pasukan Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta segera melakukan long menuju Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 1948. Pada umumnya, mereka menuju daerah-daerah di mana mereka berjuang sebelum hijrah. Batalion Engkong Darsono menuju daerah gerilya Jakarta, Bogor, Bekasi, Cianjur. Batalion Lukas menuju gerilya Karawang, Purwakarta. Batalion Suparjo menduduki daerah gerilya Ciasem. Dengan kembalinya divisi Siliwangi ke Jawa Barat, maka serangan-serangan kepada kedudukan Belanda semakin meningkat. Hari Kamis tanggal 4 Februari 1949, sebanyak 1.500 prajurit Republik Indonesia dari Batalion 3001 Prabu Kian Santang, Brigade 13, Divisi Siliwangi sekembalinya dari Yogyakarta menuju Bandung, di bawah pimpinan Mayor Engkong Darsono. Pasukan ini singgah di desa Rancamanggung untuk beristirahat. Namun pasukan ini tidak tertampung semua, maka disebar ke daerah lain, termasuk ke Kampung Cisepan, Desa Cibuluh, tepatnya di Kampung Pasir Sereng. Demi kelancaran dan keamanan, Mayor Engkong Darsono selaku pimpinan batalion mengirim surat kepada Kepala Desa Cibuluh, dan surat yang kedua ditujukan kepada pimpinan markas besar Belanda yang berada di Cidongkol. Namun dikarenakan jauh, maka surat disampaikan kepada markas Belanda tersebut terdekat yang ada di Kampung Cikaramas dan Gardu Sayang. Surat tersebut berisi permohonan izin menginap dan permohonan bantuan keamanan perjalanan menuju kota Bandung. Pihak Belanda mengizinkan tentara Republik Indonesia menginap dengan syarat semua persenjataan harus diikat. Pada hari Jumat 5 Februari 1949, sekitar pukul 4 dini hari, pasukan Belanda dari arah Bolang mendatangi Kampung Cisepan, dan dengan paksa tentara Belanda mengumpulkan pemuda dan masyarakat Cisepan untuk menunjukkan keberadaan pasukan Siliwangi. Setibanya di Pasir Sereng, tentara Belanda melakukan penyergapan secara tiba-tiba dan berhasil merampas senjata milik tentara Siliwangi. Karena pasukan tidak seimbang, tentara Siliwangi mundur ke daerah Rancamanggung untuk meminta bantuan dari tentara Siliwangi lainnya. Di bawah komando Mayor Engkong Darsono, tentara Siliwangi melakukan penyerangan kembali terhadap tentara Belanda yang melakukan penyergapan di daerah Cisepan. Maka terjadilah pertempuran besar-besaran. Karena kemampuan dan semangat yang gigih, akhirnya pasukan Belanda dapat dilumpuhkan. Dalam pertempuran tersebut tercatat 1 tentara Belanda berpangkat mayor meninggal, 5 tentara Belanda berpangkat letnan meninggal, 35 prajurit Belanda meninggal, 3 pucuk senjata mesin Brengan berikut peluru mesinnya, 2 pucuk mortar berikut 16 peluru, serta 14 senjata stun dapat dirampas oleh pasukan Siliwangi. Dari pasukan Siliwangi dan sipil diketahui 5 prajurit gugur, 3 orang luka berat, 2 orang penduduk sipil meninggal dunia, 2 orang penduduk sipil luka tembak. Materi hewan kerbau 2 ekor tertembak mati. Di pihak Siliwangi setelah selesai pertempuran merasa tidak aman, maka rute perjalanan dirubah kembali ke arah Rancamanggung, Ciburuan, Jingkang, Sumedang, dan Subang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikanlah tugu monumen perjuangan 45 Cisepan. Di area monumen tersebut dibuat juga 2 buah patung replika Mayor Engkong Darsono dan Musim. Sayangnya 2 buah replika patung tersebut hancur dan akhirnya direnovasi dalam bentuk lain, yakni patung Mayor Engkong Darsono selaku pimpinan pasukan dan replika patung harimau yang melambangkan pasukan Batalion 3001 Kian Santang Siliwangi.